Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 691 sampai 695. Begitu Zhou Yuqi datang, Ye Chong dan Luoning mencium aroma parfum wanita yang kuat. Luoning mengencangkan hidungnya dan berkata, "Ini Ye Chong. Temanmu." Zhou Yuqi menjadi lebih gugup saat ini. Dia melihat Ye Chong dari atas ke bawah, dan melihat bahwa Ye Chong hanya mengenakan pakaian kasual biasa, juga banyak santai. Ye Chong mengabaikan Zhou Yuqi, dan menatap Zhou Yutong dengan senyum di wajahnya. Ketika Zhou Yutong melihat Ye Chong, dia terkejut pada awalnya, dan kemudian air mata mengalir. "Ye Chong, kamu bajingan, mengapa kamu datang ke sini?" kata Zhou Yutong. Ye Chong juga mengabaikan pandangan orang lain, naik dan memeluk Zhou Yutong, menyeka air matanya, dan berkata, "Yutong, jangan menangis, aku di sini, kamu jangan khawatir." "Apa situasinya?" Zhou Yuqi tertegun. "Bagaimana situasinya? Kamu, bajingan, apa yang kamu lakukan pada adikku?" Dia akan naik dan menarik Ye Chong pergi. Meskipun Ye Chong terluka parah, masih sangat mudah untuk berurusan dengan orang biasa. Dengan lambaian tangan Ye Chong, Zhou Yuqi didorong secara mengejutkan. "Oh, kamu tidak memiliki penglihatan, jangan ganggu mereka," kata Luoning. Meskipun Luoning sedikit cemburu pada Zhou Yutong, melihat pemandangan yang begitu manis, dan melihat seorang pria berkorban begitu banyak untuk seorang gadis, dia tiba-tiba merindukan rasa manis di hatinya. Dia juga sangat menginginkan cinta seperti ini, dan bahkan tidak bisa tidak melihat Zhou Yuqi lebih banyak. Tetapi semakin dia melihatnya, semakin menjijikkan dia, dan dia akhirnya memutuskan untuk tidak melihatnya. Keduanya berpelukan lama sebelum berpisah. Zhou Yuqi bertanya pada Zhou Yutong, "Apa yang terjadi?" Zhou Yutong menjelaskan masalah tersebut kepada Zhou Yuqi dengan bunga pir dan hujan. "Apa, kakak? Ini kepala desamu, kamu tidak mau menikahi tuan muda kedua dari keluarga Kang hanya karena dia. Seberapa tampan tuan muda kedua dari keluarga Kang? Apakah dia memiliki tuan muda kedua dari keluarga Kang? Tuan muda kedua dari keluarga Kang kaya apakah itu? Saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda pikirkan." Jelas, Zhou Yuqi tidak menyukai Ye Chong. Tapi Ye Chong tidak peduli. Anak ini mungkin akan menjadi saudara iparnya di masa depan, dan dia tidak akan berdebat dengan Zhou Yuqi. Setelah itu, semua orang memasuki bioskop, untuk menciptakan peluang bagi Ye Chong. Luoning sengaja memilih tempat duduk di kedua sisi. Biarkan Ye Chong dan Zhou Yutong duduk bersama, dan dia serta Zhou Yuqi harus duduk di sisi lain. Zhou Yuqi sangat gembira, dan segera melupakan adiknya, sangat senang dengan pengaturan ini. Di awal film, kisah cinta kedua protagonis dalam Grand Titanic menyentuh semua gadis yang hadir, dan banyak pasangan yang mau tidak mau mulai berciuman. Ada suara aneh di seluruh bioskop. Pada saat ini, Ye Chong merasa tubuh Zhou Yutong di sebelahnya sedikit gemetar, sepertinya dia akan bergerak. Dia dengan lembut meletakkan tangannya di pinggang Zhou Yutong, merentangkannya dari pakaiannya, dan menempelkannya di kulit pinggang Zhou Yutong. Dia merasa kulit Zhou Yutong sangat panas. Zhou Yutong tersentuh oleh tangan besar Ye Chong. Tubuhnya waspada, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melunak, dan jatuh ke pelukan Ye Chong. Kemudian, membiarkan alam mengambil jalannya, Ye Chong menundukkan kepalanya dan menekan mulut kecil Zhou Yutong. Zhou Yutong mendengus, tidak melawan lagi, dan bekerja sama dengan Ye Chong dengan sangat baik. Di sisi lain, Zhou Yuqi juga tidak bisa menahan diri. Dia dengan hati-hati mendekatkan tangannya ke Luoning, dan saat dia menyentuh bahu Luoning, Luoning menamparnya. Wajah Zhou Yuqi pahit, melihat orang-orang di sekitarnya semakin akrab, dan dia berteriak dalam hatinya. Kemudian, dia menoleh dan menemukan bahwa Ye Chong dan saudara perempuannya juga akrab di sana, dan dia merasa lebih kesal. "Ya, Ye Chong, aku sebenarnya sangat merindukanmu.
Aku memikirkanmu akhir-akhir ini, aku tidak ingin menikah dengan seseorang bernama Kang. Kata Zhou Yutong sambil menghela nafas. Ye Chong dengan lembut membelai rambut indah Zhou Yutong, dan berkata, Yutong, jangan khawatir, dengan aku di sini, tidak ada yang bisa memaksamu melakukan apa yang tidak ingin kamu lakukan, beri aku waktu. Zhou Yutong mengangguk dengan patuh. Pemalu dia tersipu, tapi untungnya di bioskop gelap, jadi tidak ada yang memperhatikan wajah kecilnya yang merah. Ketika mereka berada di desa sebelumnya, mereka bertengkar dan menggoda setiap hari, tetapi mereka tidak pernah berbicara dengan penuh kasih sayang seperti hari ini. Setelah menonton film, mereka berempat berjalan-jalan di tepi sungai. Angin malam di sungai dengan lembut menyapu wajahnya, meniup rambut Zhou Yutong ke ujung hidung Ye Chong. Dipantulkan oleh cahaya terang, Ye Chong bisa melihat pancaran sinar di wajah Zhou Yutong, dan dia sedikit linglung. Jadi Zhou Yutong sangat cantik, cahaya bulan dan lampu dipantulkan di permukaan sungai, dan gemerlap gelombang air memecah cahaya menjadi kepingan emas, yang terlihat sangat damai dan indah. Ye Chong dan Zhou Yutong sedang berjalan di jembatan kayu, dan Ye Chong tiba-tiba berkata kepada Zhou Yutong, Yutong, apakah kamu melihat dua orang di depanmu seperti pasangan? Ada seorang pria dan seorang wanita di depan, memegang tangan dan berjalan ke depan. Tentu saja, mereka pasti begitu, kata Zhou Yutong. Ye Chong bertanya lagi, kalau begitu, menurutmu apakah kita terlihat seperti pasangan? Zhou Yutong tersipu, ya, bukan seperti itu. Ye Chong tersenyum dan berkata, kalau begitu, apakah kamu tahu apa yang tidak seperti itu? Zhou Yutong menggelengkan kepalanya, dan bertanya dengan bercanda, apa yang tidak seperti itu? Ye Chong berkata, kamu mengulurkan tanganmu, dan aku akan memberitahumu. Zhou Yutong mengulurkan tangan kecilnya, Ye Chong menggenggam tangan Zhou Yutong, licin dan lembut. Ya, seperti ini, Zhou Yutong tersipu, kamu, benar-benar penjahat. Dia menggerakkan tangannya dengan malu-malu, tapi Ye Chong memegangnya erat-erat, jadi Zhou Yutong menyetujui Ye Chong, menundukkan kepalanya ikuti Ye Chong dan berjalan bersama tepi sungai berpegangan tangan. Zhou Yuqi, yang berada di belakangnya, tampak tercengang, dan berkata dalam hatinya, aku, Cao, masih menjalani operasi semacam ini. Dia melirik Luoning di sebelahnya, lalu berkata kepada Luoning, Luoning, lihat adikku dan nama keluarganya, kamu, apakah kamu terlihat seperti pasangan? Luoning mengangguk, ya. Kemudian Zhou Yuqi bertanya kepada Luoning lagi, kalau begitu, apakah menurutmu kita mirip satu sama lain? Luoning menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak seperti. Zhou Yuqi berkata, sebenarnya hampir seperti. Apakah kamu tahu apa itu? Luoning tidak berbicara. Luoning, ulurkan tanganmu, dan aku akan memberitahumu apa yang berbeda. Kata Zhou Yuqi. Luoning geli, dia juga melihat Ye Chong dan Zhou Yutong barusan, jadi dia secara alami tahu apa yang sedang terjadi. Dia mengulurkan tangannya dengan sok, Zhou Yuqi sangat gembira dan segera naik untuk menangkapnya. Akibatnya, Luoning bereaksi lebih cepat dan tiba-tiba menarik tangannya. Zhou Yuqi menangkap kekosongan. Luoning menatap Zhou Yuqi dengan tatapan kosong, bajingan. Lalu dia berjalan maju sendirian. Zhou Yuqi menggaruk kepalanya. Kesal di dalam hatinya. Mengapa Ye Chong berhasil dan aku tidak, menyebalkan sekali. Hari ini, saya ingin berkencan dengan Luoning, tetapi sikap Luoning terhadapnya suam-suam kuku. Sebaliknya, saya hanya melihat Zhou Yutong dan Ye Chong bersikap manis. Semakin dia menonton, semakin marah dia, dan kemudian dia tidak tahan lagi, dan berlari untuk memisahkan keduanya. Cukup, Ye Chong, nak, aku tidak tahu bagaimana kamu menipu adikku, tapi izinkan aku memberitahumu, jangan pikirkan kodok yang ingin makan daging angsa, apa identitas kakakku, siapa kamu, don aku tidak menginginkannya. Zhou Yutong menepuk kepala Zhou Yuqi,
bajingan, bagaimana kabarmu? Zhou Yuqi menarik Zhou Yutong dan berkata, "Kakak, kembalilah bersamaku sekarang, aku harus memberitahu orang tuaku tentang ini, dan lihat apakah mereka akan membiarkanmu keluar di masa depan." Zhou Yutong mencubitnya pinggang, "Kamu berani, jika kamu mengatakannya, aku tidak akan mengenalimu, saudara. Jika kamu tidak, aku tidak bisa membiarkanmu menikah dengan katak bau ini." Zhou Yuqi berkata, "Pergi, ayo pergi sekarang." Mengatakan itu, Zhou Yuqi menarik Zhou Yutong keluar. Zhou Yutong belum cukup hangat dengan Ye Chong, jadi tentu saja dia tidak ingin pergi. "Lepaskan, aku tidak akan pergi." Zhou Yuqi juga kehilangan kesabarannya dan terus menarik Zhou Yutong. Pada saat ini, Ye Chong mengulurkan tangannya, menjentikkan lengan Zhou Yuqi dengan ringan, dan menjentikkan tangan Zhou Yuqi. Zhou Yuqi mundur 2 langkah kesakitan, dan menatap Ye Chong dengan heran. "Oh, jadi, kamu tahu beberapa kungfu?" Ye Chong mengabaikan Zhou Yuqi dan menatap Zhou Yutong. "Yutong, kamu baik-baik saja?" "Tidak apa-apa." Zhou Yutong menggelengkan kepalanya. Zhou Yuqi marah. "Nak, kamu berani melakukannya. Apakah kamu tahu siapa tuanku?" "Tuanku adalah master seni bela diri kontemporer, Tuan Ma." Ye Chong menggelengkan kepalanya. "Aku belum pernah mendengarnya." "Cao, nak ini gila, ayo berkompetisi jika kamu memiliki kemampuan. Jika kamu mengalahkanku, aku tidak akan mengatakannya. Jika kamu kalah, keluarlah," kata Zhou Yuqi. Ye Chong mengangguk. "Oke. Hei, kamu yang meminta ini." Zhou Yuqi tersenyum dan berkata, "Guru saya sering memberitahu saya bahwa orang muda harus berbicara tentang seni bela diri. Melihat betapa lemahnya Anda, saya akan berbicara tentang seni bela diri. Saya akan membiarkan Anda melakukan 3 trik terlebih dahulu, agar tidak mengatakan bahwa saya akan menggertakmu." Ye Chong tertawa. "Apakah kamu benar-benar ingin aku melakukan 3 trik? Jadi bagaimana jika aku memintamu melakukan 3 trik? Setelah 3 trik, kamu bisa menggunakan jus ekor tikus," kata Zhou Yuqi. Ye Chong sedikit tersenyum, mengambil batu di tanah, dan menjentikkannya dengan ringan. Dengan suara, boom, batu itu mengenai bahu Zhou Yuqi. "Oh, aku Cao!" Zhou Yuqi berteriak dan berjungkir balik. Zhou Yuqi dirobohkan oleh batu dari Ye Chong. Bahunya sakit, dan dia terkejut. Faktanya, jika Ye Chong tidak memegang tangannya, Zhou Yuqi akan tiba-tiba terluka parah. Sebelum dia sempat terkejut, perubahan mendadak terjadi. 50 meter jauhnya di atas air, sebuah kapal pesiar dengan lampu terang lewat. Kapal pesiar itu memiliki 3 lantai. Di lantai paling atas, seorang wanita menggendong seorang anak dan dengan hati-hati melepaskannya. Dia berteriak menembus langit malam. Melihat bayi kecil itu jatuh dari lantai atas ke arah air, orang-orang di perahu tidak bisa menyelamatkan mereka sama sekali, dan semuanya berseru, "Bayi ini masih kecil, jika jatuh ke air pasti akan mati." Seruan itu menarik perhatian orang-orang di pantai, dan semua orang melihat ke sini. Ye Chong mendengus dingin, dan dengan gerakan tubuhnya, dia menginjak permukaan air dan terbang keluar dengan beberapa langkah lingbo. Setiap kali dia menyentuh air dengan jari kakinya, itu hanya menimbulkan riak kecil, seperti berjalan di tanah datar, dan dia mencapai sisi perahu dalam sekejap mata. Kemudian, Ye Chong memeluk bayi yang akan jatuh ke air dengan 1 tangan, dan menepuk lambung kapal dengan tangan lainnya, dan seluruh orang itu terbang secara vertikal dan langsung jatuh ke dalam kabin. Butuh 1 menit penuh bagi semua orang untuk bereaksi dan bertepuk tangan. "Wow, Godman, Tanima luar biasa, dari mana datangnya dewa ini?" "Benar-benar Master." Orang tua anak itu bergegas mendekat dan memegang anak itu di tangan mereka. "Terima kasih, dermawanku, terima kasih, dermawanku, kamu luar biasa." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Bukan apa-apa." Kemudian, dia berbalik dan melompat dari perahu, dan kembali ke pantai dengan cara yang sama. Ketika dia melihat lagi,
sepatunya tidak basah sama sekali. Orang-orang di kapal pesiar bertepuk tangan meriah, dan para turis di pantai juga melirik Ye Chong dengan kagum. Luo Ning mengetahui kemampuan Ye Chong, karena dia mampu membunuh Ling Huye. Kemampuannya secara alami tidak kecil, jadi Luo Ning tidak terlalu terkejut. Zhou Yutong juga tahu bahwa Ye Chong tahu kungfu, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat kungfu Ye Chong mengambang di atas air, dan dia sangat terkejut. Di sisi lain, mata Zhou Yuqi berputar-putar, dan rahangnya hampir jatuh. Bahkan tuannya, Tuan Ma, tidak begitu kuat. Nima ini hanyalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh non-manusia. Terlalu bagus untuk menjadi kuat. Zhou Yuqi menghela nafas dalam hatinya. Dia menatap Ye Chong dengan mata lebar. Kamu, kungfu macam apa kamu, begitu kuat? Zhou Yutong tersenyum bangga. Sekarang kamu tahu seberapa kuat Ye Chong. Dia cemas, aku bahkan tidak bisa menjagamu. Pada saat ini, Zhou Yuqi telah benar-benar mengubah wajahnya, tersenyum dan menyanjung wajahnya. Dia bersandar di depan Ye Chong. Kakak iparku, Cao. Jadi kungfumu sangat bagus, kapan kamu akan mengajariku dua tangan, semua orang. Terdiam, berpikir bahwa Zhou Yuqi telah berubah sangat cepat minggu ini. Luo Ning bertanya sambil tersenyum, mengapa kamu mengakui bahwa Ye Chong adalah saudara iparmu sekarang? Zhou Yuqi terkekeh, itu harus diakui. Tidak peduli betapa hebatnya tuan muda kedua dari keluarga Kang, dia hanya manusia biasa, dan saudara ipar saya hanyalah dewa. Baru saja gerakan itu terlalu dalam, Anda akan menjadi saudara ipar selama sehari, dan Anda akan menjadi saudara ipar seumur hidup. Mulai sekarang, aku akan mengenalimu. Zhou Yuqi memamerkan giginya, tanpa malu-malu, dan berbicara dengan jelas. Tapi kakak ipar, kamu harus mengajariku gerakan itu sekarang. Ye Chong menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, oke, biarkan aku mengajarimu. Tetapi di masa depan, jika aku ingin melihat adikmu, Anda harus membantu saya. Mudah berbicara, kata Zhou Yuqi. Zhou Yutong tersipu, mencubit Zhou Yuqi dengan marah, dan berkata, kamu benar-benar saudaraku, kamu menjualku begitu cepat. Zhou Yuqi tertawa. Ye Chong bertanya pada Zhou Yutong sambil tersenyum, apa? Apakah kamu tidak ingin bertemu denganku? Zhou Yutong tersipu, menundukkan kepalanya dengan malu-malu, dan berhenti berbicara. Setelah itu, semua orang pulang. Luo Ning menemukan hotel mewah untuk Ye Chong tinggal. Ye Chong tidak terbiasa dengan tempat di sini, jadi dia tidak menolak. Dia dan Luo Ning mempelajari tentang distribusi kekuatan di Yucheng secara detail. Pada saat yang sama, Ye Chong ingin menginjakan kaki di Yucheng dan membangun industrinya sendiri di Yucheng. Luo Ning berkata, itu tidak mudah, lagi pula, di tempat seperti Yucheng, semua lapisan masyarakat dikendalikan oleh 4 keluarga besar dan keluarga Kang. Memang tidak mungkin orang luar masuk tanpa persetujuan mereka. Keluarga Kang, keluarga Zhou, dan keluarga Kong sama sekali tidak akan setuju, dan 3 dari 5 kursi telah mengambil 3 suara untuk tidak setuju. Bahkan jika keluarga Luo dan keluarga Lu membantu, itu mungkin tidak membantu. Ye Chong mengangguk, dan aku tahu Luo Ning benar. Namun, dia tidak ingin mengandalkan kekuatan 4 keluarga besar. Jika dia ingin menginjakan kaki di Yucheng, dia bisa melakukannya sendiri. Malam itu, Ye Chong berbaring di tempat tidur sambil berpikir lama. Kecantikan Longshan dan minuman keras Longshan adalah 2 industri pilar grup Longshan, dan sekarang berjalan lancar. Namun, perkembangan mereka di Luzhu belum mencapai periode kemacetan, sehingga tidak cocok untuk dipindahkan ke Yucheng. Setelah banyak pertimbangan, Ye Chong menemukan terobosan yang lebih cocok, pusat pengobatan tradisional Tiongkok. Ye Chong awalnya ingin membuka klinik medis di Luzhu, tetapi karena dia ingin membukanya, dia sekarang dapat membukanya di Yucheng. Pertama, Yucheng adalah ibu kota provinsi Jiangdong, sehingga lebih mudah mendapatkan popularitas. Kedua, status Ding Chun Qiu di kalangan medis Yucheng tidak rendah,
dan dia juga dapat meminta Ding Chun-kyu dan yang lainnya untuk membantunya membuka klinik, yang akan dapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Keesokan paginya, matahari yang cerah menyinari Ye Chong, dan Ye Chong berbaring dengan malas. Dia sedang berbaring di tempat tidur, memikirkan mimpinya tadi malam. Dia bermimpi bahwa dia kembali ke bioskop dan mencium Zhou Yutong lagi. Tapi kali ini, hanya mereka berdua yang ada di bioskop, dan keduanya semakin akrab. Tepat ketika Ye Chong hendak membuka kancing baju Zhou Yutong, tiba-tiba wajah Zhao Meiting muncul di layar lebar bioskop. Zhao Meiting bertanya kepada Ye Chong, "Apa yang kamu lakukan?" Setelah mengatakan itu, Zhao Meiting melompat turun. Tempat dia melompat sepertinya adalah jurang maut. Ye Chong buru-buru mengejarnya, mencoba menarik Zhao Meiting. Keduanya terus jatuh, dan ketika akhirnya mendarat di tanah, mereka tidak terluka. Ye Chong menemukan bahwa mereka datang ke sebuah rumah batu kecil, yang merupakan tempat jatuhnya Ye Chong dan Zhu Jiayin di makam kuno dinasti Song. Mayat raja berambut merah yang telah dipotong-potong oleh Ye Chong masih ada, kepalanya berdiri sendiri di tanah. Sepasang mata menatap lurus ke arah Ye Chong, dan bergumam, "Kembalikan pot urin saya." Kemudian, Ye Chong bangun, menggaruk kepalanya, dan tidak tahu mengapa dia membuat mimpi yang begitu aneh dan rumit. Tidak ada yang bisa dilakukan hari ini. Ye Chong ingin pergi ke Ding Chun-kyu dan bertanya di mana tempat yang tepat untuk membuka klinik medis. Sebelum keluar, dia menerima telepon dari Li Yongan. Li Yongan adalah bos grup Qianke, dan dia sekarang bekerja sama dengan Ye Chong dalam proyek pengembangan real estate di zona pengembangan baru Luzhu. "Bos Ye, ini tidak bagus, sekarang ada masalah yang rumit," kata Li Yongan. "Ada apa?" tanya Ye Chong. Li Yongan berkata, "Seperti ini. Saya telah merencanakan 3 real estate di zona pengembangan baru Luzhu kami. Lokasinya benar-benar unggul. Sekarang saya telah memperoleh prosedur yang relevan dan dapat menjualnya terlebih dahulu. Tetapi ketika saya akan mempromosikannya, saya menemukan bahwa semua perusahaan media tidak bekerja sama dengan kami." "Bagaimana ini bisa terjadi?" Li Yongan melanjutkan. "Saya bertanya melalui hubungan tersebut, dan ternyata itu adalah perusahaan bernama Yumeiren Entertainment di Yucheng yang memesannya. Jika Anda berani bekerja sama dengan grup Longshan, perusahaan media manapun akan diblokir. Jadi sekarang kami bahkan tidak bisa membuat iklan." "Perusahaan hiburan Poppy?" Ye Chong tiba-tiba memikirkan siapa itu. Perusahaan hiburanlah yang menipu Gao Tingting untuk menjadi bintang. Zhu Tianran, pemilik muda perusahaan hiburan, dipukuli habis-habisan oleh Ye Chong. Dia pasti membalas dendam padanya sekarang. "Oke, aku tahu tentang masalah ini. Aku akan menyelesaikannya," kata Ye Chong. Setelah menutup telepon, Ye Chong memperkuat kepercayaan dirinya untuk mendirikan perusahaan hiburannya sendiri, dan dia benar-benar ingin memasukkan Dragon God Entertainment ke dalam agenda. Jika ada kekurangan dalam aspek apapun, akan ada pegangan di tangan orang lain, dan itu akan menjadi senjata orang lain untuk menyerang diri sendiri. Jadi jika Anda ingin benar-benar menjadi lebih kuat, satu-satunya cara adalah mengontrol semua tautan di tangan Anda sendiri. Poppy Entertainment Company adalah perusahaan hiburan besar di Yucheng, menguasai seluruh industri hiburan di Yucheng dan bahkan provinsi Jiangdong. Ye Chong menanyakannya, dan setelah mengetahui alamat perusahaan hiburan, dia datang ke sini dengan mobil. Markas Poppy Entertainment Company berada di tepi sungai Wujiang. Di bagian tengah sungai Wujiang terdapat taman lahan basah. Seluruh taman lahan basah telah dibangun menjadi kota film dan televisi yang sangat megah dan mewah. Dikatakan bahwa lebih dari selusin drama TV dan film difilmkan di sini setiap tahun, dan agak pelit untuk menggambarkannya sebagai setiap hari menghasilkan uang. Ketika Ye Chong datang, tepat waktunya untuk mengadakan jamuan makan di Wetland Park. Banyak orang dari kalangan film dan televisi dari seluruh negeri datang. Karena jamuannya lebih megah dan lebih ramai, satpam tidak mengenal semua orang. Ketika mereka melihat Ye Chong, mereka menganggap Ye Chong sebagai pemulung di perjamuan,
dan membiarkannya masuk secara langsung. Berjalan melalui bagian rumput, Ye Chong memasuki ruang perjamuan. Perjamuan terbuka diadakan di halaman rumput yang luas, ada sekitar 500 orang, dan skalanya sangat besar. Di kedua sisi halaman, ada 2 meja panjang dengan segala macam makanan, minuman, anggur, dan sebagainya. Ketika Ye bergegas masuk, dia kebetulan mengejar seorang pria gendut yang naik ke atas panggung dan mengambil mikrofon untuk berbicara. Pria gemuk dengan perut bir dan wajah berminyak mengangkat gelas anggur merahnya dan berkata kepada semua orang, "Selamat datang semuanya untuk datang ke perusahaan hiburan Poppy kami. Festival hiburan tahunan, saya ketua perusahaan hiburan Poppy. Nama saya Zhu Bao." Berdiri di belakangnya adalah Zhu Tianran. Zhu Tianran memiliki wajah pahit, dan lengannya masih terbalut perban. Terlihat jelas bahwa luka akibat pemukulan Ye Chong masih belum sembuh. Saya sangat senang memberitahu semua orang, tahun ini, box office dari 5 film yang diproduksi oleh perusahaan hiburan kami telah melampaui 1 miliar. Setelah dia selesai berbicara, semua orang di bawah bertepuk tangan. Zhu Bao melanjutkan, perusahaan hiburan kami telah mengabdikan dirinya untuk urusan publik selama bertahun-tahun, sambil menghasilkan uang. Kami tidak lupa untuk memberikan kembali kepada masyarakat. Ini juga merupakan niat awal pendirian Poppy Entertainment Company saya, untuk memberikan pesta visual yang lebih baik untuk semua orang, pada saat yang sama melayani dan memberi manfaat bagi orang-orang kami. Penonton kembali bersorak dan bertepuk tangan. Hehe, kedengarannya bagus, tapi itu tidak berhasil dengan baik. Semua orang tercengang, berbisik sebentar, dan tepuk tangan segera berhenti. Semua orang menoleh dan melihat ke sumber suara. Inilah yang dikatakan Ye Chong. Setelah itu, Ye Chong dengan tenang, di bawah tatapan semua orang selanjutnya, berjalan di sepanjang lorong di tengah menuju mimbar. Zhu Tianran melihat bahwa Ye Chong sedikit bingung, dan buru-buru membisikkan sesuatu kepada Zhu Bao. Setelah mendengar ini, Zhu Bao menyipitkan matanya dan menatap Ye Chong dengan dingin. Ternyata menjadi anakmu. Anak ini menyakiti anakku seperti ini. Sial, jika tidak banyak orang hari ini, saya akan menghapusnya. Zhu Bao memarahi dengan kejam di dalam hatinya. Semua orang tercengang. Tanpa diduga, seseorang berani datang ke Poppy Entertainment Company untuk membuat masalah. Itu benar-benar mencari kematian. Di auditorium itu, tiba-tiba seorang wanita cantik berdiri. Tidak lain adalah itu Zhao Meiting. Ternyata Zhao Meiting juga diundang untuk berpartisipasi dalam acara hari ini. Dia tidak menyangka akan melihat Ye Chong di sini. Tapi Ye Chong masih sama ketika dia tiba. Dan dia akan menjungkir balikkan semuanya kemanapun dia pergi. Little berani datang ke sini untuk membuat masalah? Apakah kamu tahu di mana ini, Zhu? Bao mencibir. Ye Chong bertanya balik, itu kamu? Cegah semua perusahaan hiburan bekerja sama dengan Dragon God Group kita. Benar? Ini aku? Bagaimana? Apakah Anda memiliki pendapat? Anda bajingan. Zhu Bao mencibir, aku memberitahumu. Tidak hanya sekarang, aku tidak akan bekerja sama denganmu di masa depan, aku akan memblokirmu dari seluruh industri hiburan. Hehe, grup Dewa Naga, sudah kubilang. Aku bisa membuat barang-barang grup Dewa Nagamu tidak terjual sama sekali. Inilah yang akan terjadi padamu ketika kamu menyinggung putraku, baru kemudian semua orang maklum. Ternyata ada keluhan di antara mereka. Zhu Bao melanjutkan, apakah kamu tahu seberapa kuat kamu sekarang? Menyesalinya, datang dan mohon padaku. Ye Chong tertawa. Zhu Bao mencibir, hehe, nak, kamu benar-benar merajalela dan keras kepala. Tidak ada iklan, dan kamu akan bangkrut dalam waktu setengah tahun. Pada saat itu, mari kita lihat bagaimana kamu berlutut dan memohon padaku. Siapa namanya kecantikan itu? Zhu Bao menoleh untuk melihat putranya. Ini Gao Tingting, kata Zhu Tianran. Begitu Gao Tingting disebutkan, wajah Zhu Tianran menunjukkan sedikit kesedihan. Ya, ini Gao Tingting. Biarkan dia melepas pakaiannya, merangkak ke kakiku, dan minta maaf langsung kepada putraku.
kata Zhu Bao dengan senyum celaka. Pada saat ini, Zhao Meiting yang duduk di bawah juga muncul. Ye Chong, apakah ini benar-benar kamu? Zhao Meiting bertanya dengan tidak percaya. Meiting, apakah kamu juga di sini? Ye Chong terkejut melihat Zhao Meiting. Dia berbasa-basi dengan Zhao Meiting, dan kemudian memberitahu Zhao Meiting tujuan kunjungannya. Setelah Zhao Meiting mendengar ini, dia berkata kepada Zhu Bao, Tuan Zhu, apa yang Anda lakukan adalah ilegal. Legal, di dunia ini, tidak ada yang tidak berani saya lakukan. Bahkan Tuan Kong San juga mendukung pendekatan saya. Hehe, aku hanya menyalahkanmu karena terlalu merajalela, dan bahkan menyinggung keluarga Kong. Jika kamu tidak mati, siapa yang akan mati? Zhao Meiting berkata kepada Ye Chong, Ye Chong, ayo pergi. Tidak ada yang perlu dibicarakan kepada orang seperti ini. Jika tidak, saya akan membantu Anda mempromosikan. Pengaruh Zhao Meiting, semua orang tahu, meskipun tidak melalui perusahaan hiburan, lalu lintas yang dibawa oleh akun sosial pribadi Zhao Meiting sangat besar. Aku tidak percaya lagi, tidak bisakah aku masih hidup tanpa bunga popi? Zhao Meiting mengatakan ini, dan dia secara resmi menentang perusahaan hiburan bunga popi. Semua orang mengira Zhao Meiting agak bodoh. Ini adalah perusahaan hiburan terbesar di Provinsi Jiangdong. Menyinggung mereka akan berakibat fatal bagi seorang aktor. Sebaliknya, Ye Chong sangat tersentuh. Dia tahu bahwa Zhao Meiting melakukan semua ini untuk dirinya sendiri. Zhu Bao juga menjadi marah, menunjuk ke arah Zhao Meiting dan memarahi, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu menyebalkan, kamu pikir kamu luar biasa sekarang karena kamu dinamai. Zhao Meiting tersipu, dia tidak pernah dipanggil orang dimarahi di depan umum seperti ini, retak. Sebelum Zhu Bao selesai berbicara, wajahnya ditampar oleh Ye Chong. Tamparan ini langsung merontokkan dua gigi Zhu Bao. Kepalanya miring ke tanah, seluruh wajahnya bengkak, dan darah mengalir dari mulutnya. Dia menutupi wajahnya, merasa pusing, dan menatap Ye Chong dengan kejam. Ye Chong berkata dengan suara dingin, tidak masalah jika kamu menghinaku. Jika kamu berani menghina Meiting kami, kamu akan mencari kematian. Mulai sekarang, tolong bersihkan mulut anjingmu, atau aku akan melumpuhkan semua orang. Gigimu, kata Zhao Meiting dengan penuh kasih sayang. Melihat Ye Chong, betapa tampannya Ye Chong memukuli seseorang untuknya. Zhu Bao tidak pernah menyangka Ye Chong akan berani melakukannya, dan itu sangat gelap. Cao Ku, kamu berani melakukannya, kamu tidak ingin hidup. Zhu Bao tergagap, darah masih keluar dari mulutnya. Zhu Tianran sangat ketakutan di belakang. Dia dengan cepat menghindari dua langkah. Semua tamu yang hadir juga tercengang. Ini bos Poppy Entertainment Company. Dapat dikatakan bahwa dia adalah kaisar dunia hiburan di Provinsi Jiangdong. Beraninya seseorang mengalahkannya. Bukankah ini mencari kematian? Sebelum Zhu Bao bisa mengatakan apa-apa, sekitar 20 pengawal sudah bergegas dan mengepung Ye Chong dan Zhao Meiting. Banyak tamu yang kabur. Pukul aku sampai mati, akulah yang akan membunuhku. Teriak Zhu Bao samar-samar, ketika pengawal mendengar apa yang dikatakan bos, apa yang mereka takutkan. Mereka mencabut pentungan, pipa baja, dan senjata lainnya satu demi satu, dan bergegas seperti air pasang. Kapan Zhao Meiting melihat formasi seperti itu? Ketakutan, dia bersembunyi di belakang Ye Chong dan menutupi matanya dengan tangannya. Dia siap mati dengan Ye Chong di hatinya. Hanya ada suara bang 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 di telinganya, dan setelah menunggu lama, sepertinya tidak ada yang menyerangnya. Zhao Meiting agak aneh, diam-diam membuka matanya, dan melihat melalui celah di antara kedua tangannya. Dia terkejut menemukan bahwa semua pengawal jatuh. Dan Ye Chong masih berdiri di sampingnya, menatapnya sambil tersenyum. Meiting, jangan takut, tidak apa-apa, kenapa kamu menutupi wajahmu? Apakah kamu malu lagi? Ye Chong masih ingin bercanda. Zhao Meiting sangat terkejut. Dia tahu bahwa Ye Chong telah belajar kungfu. Tetapi dia tidak menyangka Ye Chong begitu baik. Hanya dengan satu kungfu yang menutup mata,
dia merobohkan semua pengawal bersenjata lengkap. Orang harus tahu bahwa status Zhu Bao menonjol, dan pengawal yang dia pekerjakan semuanya adalah master. Tapi di depan Ye Chong, dia sangat rentan. Zhu Bao juga tercengang. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani mengatakan apapun. 20 atau lebih pengawal yang dia andalkan semuanya telah dirobohkan sekarang. Beraninya dia bertindak lancang. Ye Chong memandang Zhu Bao lagi. Apakah kamu tidak luar biasa? Apalagi yang ingin kamu katakan? Zhu Bao dengan cepat menundukkan Ye Chong dan berkata, "Kamu, Tuan Ye, ups, aku benar-benar tidak tahu Taisan. Maaf, itu saya. Saya akan segera memberitahu media besar untuk memberi Anda sumber daya terbaik dari perusahaan hiburan kami." Ye Chong mendengus, "Tidak perlu. Bahkan jika Anda ingin bekerja sama dengan saya belum tertarik ya. Saya di sini hanya untuk memberitahu Anda, jangan mainkan trik kecil ini di depan saya di masa depan, dan pada akhirnya Anda hanya akan menderita sendiri. Mengerti? Ya, saya mengerti. Tuan Ye," Zhu Bao berkata dengan tergesa-gesa. Zhu Tianran di belakang telah menyusut menjadi bola. Tidak berani berbicara atau bergerak. Dia merasa akan buang air kecil. "Ayo pergi," kata Ye Chong kepada Zhao Meiting. Zhao Meiting mengangguk, dan keduanya berjalan keluar. Ye Chong awalnya ingin pergi dengan Zhao Meiting di tangannya, tetapi setelah memikirkannya, dia tidak menjangkau. Lagi pula, itu di tempat umum. Dan dia tahu bahwa Zhao Meiting adalah seorang bintang, dan jika hubungan itu terungkap sekarang, itu akan berdampak besar pada karir Zhao Meiting. Melihat punggung Ye Chong, Zhu Baochai menghela nafas lega, dan ketegasan yang tak terlihat muncul di matanya. Tepat ketika keduanya hendak pergi keluar, mereka tiba-tiba menemukan seorang kenalan. Itu tidak lain adalah sahabat Zhao Meiting, Yang Baoer. Yang Baoer dan Zhao Meiting keduanya berada di bawah komando Chang Museng. Dia mencoba menyakiti Zhao Meiting dengan teknik voodoo, tetapi diekspos oleh Ye Chong, dan kemudian ditangani oleh Chang Museng, dilarang di lingkaran hiburan, dan dikeluarkan. Akibatnya, Yang Baoer hanya bisa direduksi menjadi kupu-kupu sosial di pesta aula anggur, mengandalkan laki-laki untuk hidup. Sekarang, di sampingnya, ada orang asing yang tinggi dan tinggi. Yang Baoer, melihat Ye Chong dan Zhao Meiting tidak menghindar, mendengus dingin, dan berkata dengan cara yang aneh, "Hehe, bajingan ini masih sangat kasar, dia hanya tahu bagaimana bertarung." Meskipun Yang Baoer berbicara dengan sangat lembut, Ye Chong masih mendengarnya. Awalnya, Ye Chong tidak peduli untuk memperhatikan Yang Baoer, tapi dia tidak menyangka dia akan berani menghina Zhao Meiting. "Yang Baoer, apakah kamu semakin kencang? Bukankah Chang Museng membersihkannya?" tanya Ye Chong. Yang Baoer memutar matanya ke arah Ye Chong. "Hehe, apakah menurutmu aku masih sama seperti sebelumnya?" Dia tidak tahan melihat Yang Baoer, dan bertanya, "Baoer, bagaimana kabarmu sekarang?" Yang Baoer mencibir, "Kamu ingin menertawakanku? Maka kamu salah. Beritahu kamu, aku sedang melakukan baik sekarang, jauh lebih baik daripada kamu sebagai seorang aktor. Aku masih harus berterima kasih. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan meninggalkan lingkaran hiburan, dan aku tidak akan bertemu dengan takdirku yang sebenarnya." "Tom, benar, Tom." Orang asing bernama Tom mengangguk. Dia mengenakan kacamata hitam dan tampak sombong. "Zhao Meiting, jangan berpikir bahwa kamu lebih baik dariku dalam segala aspek. Kamu hanya sedikit cantik, apalagi yang kamu miliki. Tidak peduli seberapa cantik kamu, apa gunanya, bagaimana dengan memiliki suamiku? Sekarang, aku paling meremehkanmu, orang-orang sepertimu." Yang Baoer berkicau. Zhao Meiting menggelengkan kepalanya. Kecemburuan bisa membuat orang seperti ini. "Hei," Zhao Meiting sedikit tertekan, dan dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Jadi dia menarik Ye Chong. "Ayo pergi." Ye Chong mengangguk. Keduanya hendak pergi, tetapi dihentikan oleh Yang Baoer. "Tunggu, sejak kita bertemu, ayo mengobrol. Kenapa kamu terburu-buru?" Ye Chong mengangkat alisnya. "Apakah kamu benar-benar ingin mempermalukan dirimu sendiri?
Hehe, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Yang Baoer mencibir, dia menarik Tom ke sampingnya, dan berkata, sayang, ini dialah yang membunuhku, kamu berjanji untuk membalaskan dendamku. Kamu tidak bisa menghitung kata-katamu, yang Baoer berkata genit kepada Tom. Tom berkata dalam bahasa Mandarin yang tidak standar, jangan khawatir, Baoer sayangku, aku di sini, aku pasti akan membalaskan dendammu. Saat dia berbicara, dia menatap Ye Chong, itu kamu, berani menggertak Baoer kita. Ye Chong memandang Tom dengan lucu, menunjuk ke arah Zhu Bao dan bertanya, apa yang kamu inginkan? Kamu juga ingin menjadi seperti dia. Butuh waktu lama untuk mendapatkannya atasnya pada saat ini, dia baru saja bangkit dari tanah, dan diarahkan oleh Ye Chong, begitu ketakutan sehingga dia dengan cepat berjongkok di tanah lagi. Banyak tamu tidak berani berbicara, mereka semua menonton dengan tenang. Tom mendengus dingin, apakah Anda mengancam saya? Apakah menurut Anda hebat menjadi sedikit mampu? Apakah Anda tahu siapa saya? Saya adalah manajer regional divisi China Microsoft, keluarga kami semua bekerja di grup Microsoft. Semuanya mengetahui bahwa Microsoft Group adalah salah satu perusahaan investasi terbaik di dunia, dan juga memiliki proyek investasi besar di Luzhu beberapa waktu lalu. Begitu Tom mengungkapkan identitasnya, semua orang memujinya. Yang Baoer terlihat sangat bangga. Katakan, bahkan pejabat Huaxia sangat sopan kepada kami, apa yang kamu berani memprovokasi saya? Mendengar bahwa Anda juga memiliki banyak properti di Luzhu, selama saya mengatakan sepatah kata pun, properti Anda dapat menghilang seketika. Apakah kamu percaya? Tom melanjutkan, yang Baoer mencibir, bagaimana, sekarang kamu tahu kamu takut. Sekarang saya akan memberi Anda kesempatan untuk segera meminta maaf kepada Baoer saya yang cantik. Jika tidak, Anda akan menanggung risiko Anda sendiri. Ye Chong mengangkat alisnya dan menunjukkan senyum main-main. Anda bekerja untuk Microsoft Group. Cabang Huaxia saat ini dikelola oleh Lincoln dan Alice. Apa? Kamu takut? Jika kamu takut, minta maaf padaku. Apakah orang Tionghoa tidak memperhatikan berlutut dan meminta maaf? Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk berlutut dan meminta maaf untuk membuktikan ketulusanmu. Kata Tom dan Zhao Meiting, kalian berdua berlutut dan minta maaf padaku. Kata yang Baoer dengan kejam, bagus sayang. Jangan khawatir, hari ini aku akan membuat mereka berdua berlutut dan meminta maaf kepadamu dengan tulus. Kata Tom, Zhao Meiting menggelengkan kepalanya, dia benar-benar tidak tahu bagaimana yang Baoer menjadi seperti ini. Ye Chong tidak banyak bicara, hanya mengeluarkan telepon dan memanggil Alice. Halo, Dear Ye, mengapa kamu berpikir untuk meneleponku? Mungkinkah kamu merindukanku dan ingin mengajakku bermain? Waktu sekarang, kata Alice, Ye Chong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan untuk berbicara tentang bisnis. Apakah ada seseorang bernama Tom? Di perusahaan Anda, Tom juga seorang eksekutif tingkat tinggi di Microsoft, jadi Alice secara alami mengetahuinya. Ada apa? Tanya Alice. Dia ada di depanku sekarang, mengancam akan menghancurkan propertiku. Kata Ye Chong sambil tersenyum. Alice bertanya dengan heran, siapa yang memberinya keberanian seperti itu? Ye Chong tersenyum dan berkata, bukankah Soft Micro Group Anda? Dia ada di sini untuk menakut-nakuti saya dengan reputasi perusahaan Anda. HMPH, sayang Ye, Anda tidak bisa menyalahkan saya benar-benar tidak tahu tentang masalah ini, tapi selanjutnya, tolong biarkan aku menanganinya. Alice menjulurkan lidahnya. Melihat Ye Chong di telepon, Tom tidak bisa menahan cibiran, dia melihat Ye Chong terlihat sangat biasa. Siapa yang bisa dia hubungi? Panggil orang tuanya? Apakah Anda ingin memanggil lebih banyak orang untuk datang dan bertengkar dengan diri sendiri? Sementara ejekannya masih di wajahnya, teleponnya berdering. Ternyata itu adalah atasan langsungnya, Alice. Tom sedikit terkejut-terkejut, dengan firasat buruk di hatinya, dia dengan cepat mengangkat telepon. Tom, kamu bajingan,
apakah kamu menyinggung Tuan Ye Chong? Kamu bajingan, mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak harus pergi bekerja, kerjasama antara keluargamu dan perusahaan kami juga akan dibatalkan. Kata Alice. Tom tercengang sebelum Alice menutup telepon. Sebelum dia bisa bereaksi, panggilan jarak jauh ke luar negeri datang. Ini panggilan Papa Tom. Kamu bajingan, aku memintamu untuk membuat masalah bagiku di luar, dan Microsoft Group akan mengeluarkan keluarga kita, aku. Berencana memasuki pasar Cina, sekarang aku telah mempekerjakan seorang guru bahasa Mandarin yang memanggilku orang Cina, kamu beri aku itu hal yang baik, dan sekarang semua rencananya sia-sia, cucumu, ayo minum angin barat laut di masa depan, ayah Tom belajar bahasa Mandarin dengan sangat keras, dan dia bahkan menggunakan bahasa Mandarin untuk berbicara dengan putranya. Namun, guru bahasa Mandarin yang dia pekerjakan sepertinya tidak terlalu bagus, dengan aksen Dongjiang yang kental. Cucu, cepat dan minta maaf kepada Tuan Ye, dan minta maaf dari Microsoft Group. Jika Tuan Ye tidak puas, jangan kembali. Ayah Tom menutup telepon. Tom tercengang di tempat, dan wajahnya hampir menghijau. Dia sendiri diusir, yang hampir tidak bisa diterima. Tetapi jika seluruh keluarga dikeluarkan dari Microsoft Group, dia tidak akan mampu lagi membeli Foie Gras Prancis. Dear Tom, ada apa denganmu? Yang Bauer bertanya dari samping. Apa yang masih kamu ragukan? Biarkan mereka berlutut dan minta maaf padaku. Persetan, Tom mengutuk, lalu menamparnya ke tanah. Di wajah yang Bauer, ada 5 tanda merah di wajah seputih salju yang Bauer. Ada apa? Kamu masih punya wajah untuk bertanya ada apa? Dasar jalang bau, ini semua salahmu. Aku akan memberimu permintaan maaf Dao Nima. Bersambung.